Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan semua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita sebagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 10. 6 baris dari atas ke bawah. Dan jika berubah air itu dengan suatu benda yang mukhalif, lagi suci. Nah, garis bawahi di sini. Air itu berubah, tapi perubahannya mukhalif. Mukhalif itu tidak bisa lagi dipisah. Kalau mujawir masih bisa dibedakan antara air dan yang berubah. Seperti air lumut, lumut dengan air beda. Tapi air di situ bercampur dengan lumut, airnya berlumut. Tapi masih bisa pisah. Maksudnya ini lumut, ini air. Itu namanya mujawir. Lumut suci, airnya juga suci. Maka masih bisa digunakan untuk berwudu air itu, atau untuk buang air kecil, buang air besar, atau mandi wajib. Karena air ini bisa dipisah antara lumut dengan air. Itu perlu diingat, namanya mujawir. Kalau air itu keruh karena hujan lebat, keruh, ulama beda pendapat. Nah, itu sudah kita bahas, jangan lupa. Yaitu ada yang mengatakan mujawir masih bisa dipisah. Kalau air keruh, air itu diendapkan, maka akan muncul apa tuh bahasa orang tuh? Endapannya itu jar orang tuh dadadaknya dari sebab kuning. Nah, muncullah air itu menjadi mujawir. Tapi kalau air itu hujan lalu masuk ke sungai Meratapura, dia keruh. Tidak bisa kita membedakan karena ada diendapkan. Itu disebut adalah mukhalif. Air itu pun masih bisa digunakan untuk bersuci. Hanya istilahnya aja beda. Ini air bisa mukhalif, ini air bisa mujawir. Itu dicatat, diingat baik-baik. Ingat perubahannya dari yang suci. Ini sama nih yang kita baca pagi ini sama. Perubahannya dari benda yang suci. Nah, ini dalamnya ilmu Datuk Alamnya tentang permasalahan air. Nah, kita teruskan lagi. Dan jika berubah air dengan suatu benda yang mukhalif, tidak bisa dipisah. Air itu dengan yang merubah. Lagi suci. Perubahan itu dari suci. Lihat Bapak Ibu. Ada ilmu di sini, ada 3 ilmu. Ada 3. Kalimat di sini ada 3 ilmu. Jika berubah air, airnya berubah. 1. Perubahannya mukhalif, tidak bisa lagi dipisah antara air dengan yang merubah. 2. Yang ketiga yang mencampur air jadi berubah itu dari benda yang suci. Ya. Nah, ini orang ngaji itu Bapak Ibu. Orang mengaji kayak itu. Nah, nyaman berpandir sebenarnya Bapak Ibu kalau senak suara seperti ini, bukan ulun keadaan. Kalau kita membaca Quran, kita napas dimainkan, huruf dimainkan, sifat huruf dimainkan, baca Quran. Ulun tadi agak serak, tapi ulun merasakan hurufnya nggak cacat. Dan kalau ulun badahin batal.
Bedehem itu batal bayang bayu. Maka diungkar bedehem. Jadi ilmu. Coba buka mubutilat sholat yang membatalkan sembahyang itu bedehem. Serak suara selama hurufnya tidak cacat tidak boleh bedehem. Kalau bedehem batal. Orang sembahyang banyak bedehem. Nah, sudah saya sampaikan. Kan Allah mengalami. Dia melihatlah suara ulun mendengar suara ulun kayak apa tadi. Bedehem lah ulun. Bila bedehem batal. Karena huruf belum cacat. Yang boleh bedehem itu, nah ini ulun sudah sampaikan juga di Masjid Al-Isbah. Yang bedehem yang tidak membatalkan itu kalau kita membaca rukun qauli 5. Rukun qauli itu 5. Mengucap Allahu Akbar. Itu hurufnya nggak boleh cacat. Ternyata waktu mengucapkan Allahu Akbar terjadi serak. Tapi hurufnya nggak cacat. Tidak boleh bedehem. Karena tidak cacat, walaupun serak. Apakah serak itu mencacatkan huruf? Enggak, itu hanya suara aja itu. Yang penting hurufnya Bapak Ibu. Hurufnya harus pas, tajwidnya harus pas, sifat hurufnya harus pas. Yang kedua Fatihah. Fatihah itu rukun sembahyang, namanya rukun qauli. Cacat satu huruf Fatihah, batal sembahyang. Kalau suara serak, tapi tidak cacat hurufnya, tidak boleh bedehem. Apabila bedehem karena ingin menyaringkan suara, batal. Kecuali ulun membaca Fatihah, ulun cacat huruf Fatihah. Jalan satu-satunya harus bedehem. Baru ulun bedehem sekedar supaya huruf itu jangan cacat. Makanya dalam Islam itu ada bedehem itu batal. Karena bisa aja di pertengahan sembahyang serak. Nah itu solusinya. Mempian suara pada pernah serak, nyaman bedehem. Malam tadi datang di Tatah Pemangki ceramah guru-guru terkumpulan muridnya guru yang tuha-tuha di Martapura banyak separuh masalah tuh guru-guru aja guru pesantren murid guru ulun mau ulun ceramah ya. Murid guru ulun murid guru syukur banyak murid guru semen mulia aku main-main ini ulama besar semua di kampung ini udin mau ceramah saya mau ceramah Bapak Ibu di hadapan orang ada tapi pahamnya enggak jujurlah Bapak Ibu ceramah di hadapan orang yang ada tapi paham memang tidak mau di depan orang alim nah itu Tatah Pemangki dari mana itu ingat punya pasarnya terus kalau belok baru bakri sananya lagi Pemangki malam tadi Bapak Ibu dan Sabtunya datang apa laju jalan di tol itu tak ada sampai tak apa homaan yuk Bapak Ibu ada Bapak suaranya masih bisa suara pun bisa aja datang serak berungkap Bapak dulu biasanya baru alam. Nah kembali kita pelajari seserak-seraknya bacaan waktu baca Fatihah selama tidak cacat hurufnya tidak boleh bedehem. Ini yang wajib seperti itu. Apalagi yang sunat jangan bedehem-bedeheman. Bacaan yang sunat bedehem batal. Kemudian yang ketiga, rukun sembahyang yang ketiga dari rukun qauli yaitu membaca tahiyat akhir. Satu aja cacat hurufnya batal sembahyang. Ternyata ketika kita membaca tahiyat akhir lalu serak ini mengakibatkan hurufnya cacat. Salah satunya jalan supaya yang cacat harus bedehem seperlunya karena hurufnya tahiyat tadi cacat dan tahiyat akhir rukun sembahyang.
Ini bicara rukun Bapak Ibu. Yang keempat, sholawat waktu membaca tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cacat bacaan itu. Cacat. Salah satunya jangan harus badehem supaya jangan cacat. Baru boleh badehem. Karena mencacatkan rukun sembahyang di antaranya bacaan yang wajib. Kalau cacat baca hurufnya itu batal sembahyang. Supaya jangan cacat, badehem maka boleh sekedarnya. Itu namanya darurat. Kalau membaca surah badehem nggak ada daruratnya. Ada surah-surahan nggak apa-apa juga. Kalau ulun baca alif lam mim, ulun baca Bapak Ibu, bisa aja kalau ulun ganti wallahu ahad, ya il kafirun, aja. Tapi sayang, selama ulun masih bisa bersuara, sayang. Ada memandang suara lagi, yang penting hurufnya cacat. Nah, kembali lagi. Yang kelima, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah, harus pas. Asa. Nah, apabila tasydidnya hilang, waktu salam yang pertama batal sembahyang. Assalamu, batal itu. Yang benar, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu paling pendek bacaan salam. Warahmatullahi paling panjang. Wabarakatuh makhluk. Itu hanya bacaan waktu menyembahyangkan jenazah. Bertambah wabarakatuh. Sampai segitunya fikihnya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi kita ke pelajaran. Ulun Pak Ibu ngaran manusia Bapak Ibu bisa aja kita salah-salah manusia. Malam tunggu ulun mengatakan. Ya, Selasa malam Rabu. Ulun ada pengajian di sekitar daerah Cempaka. Malam Rabu maghrib. Selasa malam Rabu. Bubuhan Kelampayan. Pas ulun ceramahnya biasanya di Kelampayan. Bubuhan Jurit Kelampayan ulang. Malam Rabu tuh Bapak Ibu. Daerah Desa Kaliukan kan. Kaliukan. Bubuhan Kelampayan tuh. Kalau belok kiri lu gerbang malah. Waktu hendak tahiyat awal. Nah, tahiyat awal. Ujar bubuhan apa ujar bubuhannya kayaknya guru baik kami tunggu. Ada ingat pakai tahiyat awal. Naik sudah. Tumpak. Naik sudah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi bubuhannya. Ulu sudah naik. Kira-kira ini kada pernah kalau ulun turun karena ditegur bubuhannya, nah ini ilmu batal. Kenapa maka batal? Karena ulun sudah masuk ke rukun sembahyang yang berikutnya. Karena ulun sudah berdiri betul. Kecuali ulun belum melewati batas rukuk. Ditegur makmum ini, subhanallah, artinya ulun ketinggalan tahiyat awal. Boleh berbulik berduduk. Syaratnya belum melewati batas rukuk. Kalau melewati batas rukuk, naik tegak sudah tuh. Para tegak kan sama, tetap melewati batas rukuk. Ditegur oleh makmum, jangan dilayani teguran itu. Sebab kalau kita berbulik, berturun, mengerjakan tahiyat awal itu sunat. Sedangkan berdiri betul sembahyang hukumnya wajib. Menggagalkan yang wajib demi yang sunat batal. Karena melewati sudah batas rukuk. Kalau belum melewati batas rukuk ditegur, maka boleh.
Kalau melewati batas rukuk sudah naik ke atas, ditegur, jangan berguling duduk lagi. Ilmunya harus ada, orang jadi imam kan, orang jadi ilmu bahaya. Jadi pemimpinnya ada ilmu bahaya. Oh, ini masalah ekonomi ya Pak. Kalau ini jurusan ekonomi, jadi itu bubuhan kuliahan itu nang tahu. Bagaimana ekonomi kita guru supaya meningkat? Wah, bahasa itu. Jangannya kayak pengguru masalah mana kak duit. Nah, kalau sambar langsung. Kayak pengguru makan pakai wakaf. Jangan dimakan pakai wakaf mati. Kalau duit wakaf itu haram dimakan. Bisa. Nah, ayo. Haram dimakan. Ayo, yang hati-hati. Nah, kemudian kalau kita Bapak Ibu lah cacat, ini cacat huruf yang kita baca dari yang wajib cacat, salah satunya jalan harus berdehem, maka boleh berdehem. Ya ingat huruf yang bacaan yang wajib. Nama tadi huruf buahnya. Subhanallah ada. Aina ulun teh akhir dia akhir depan. Subhanallah ada. Bah, Allah ilmu itu otomatis kepakai dengan waktu sembahyang itu. Kalau ditegur orang Bapak Ibu berduduk, bakal uang sembahyang dari awal. Nah, kalau imamnya berduduk kayak berguru karena ditegur tadi, sedangkan pian tahu hukumnya, pian berlepas dari ngikut imam, kerjakan dan sembahyang sendiri. Sembahyang pian sok, tapi hukum berjamaah ada dapat. Karena imamnya batal berbulik. Kalau imamnya berbulik, batal. Nah, si makmum yang menegur tadi kan guru menegur tadi kalau niat menegur batal. Kalau niat berzikir kan batal. Nah, jangan sampai orang tagur juga. Kalau makan betagur jangan. Ayo Bapak Ibu, ilmu ada ilmu ala khawatir. Nah itu. Lalu ulun sujud sahwi ulun selesai sujud sahwi, ubahnya betagur. Bu, ini tagur ada beturun, Bapak Guru, ulun kan tegak sudah Pak. Tapi guru kan pilih tagur. Ditagur itu baik ada selalu kita taati kalau mencacatkan kita. Kan guru kan imam itu ditagur guru harus taat makmum. Makmum namanya jemuskan ulun siapa pun taat. Nah ilmu Bapak Ibu di situ. Coba Bapak belajar tentang bab sembahyang yang disebut sujud sahwi ada situ bab sujud sahwi ada. Ulun jelaskan baru paham. Ada lagi yang lucu. Subhanallah, ya guru. Oi, subhanallah. Oi ini memberi muar. Bapak ini oi. Mana ada bacaan oi? Nah, kembali lagi Bapak Ibu lah. Nah, itu masalahnya dari Bapak Ibu. Air, kembali lagi air. Nah, berarti jika ubah air dengan suatu benda yang mukhalif, tapi suci, lagi suci. Nah, kita lagi jangan suci. Maka tilik lihati, tilik itu lihati, teliti, amati. Jika ada air itu terkaya ada berpengaruh air itu daripada benda yang mukhalif dengan benda yang mencampurnya. Contoh air kapurit banyu tuh lalu di kapurit jadi banyu kapurit kan tetap banyuan. Nah ya Allah itu contohnya ada orang memahami kalau banyu ini jadi berbau kapurit karena kalau digunakan untuk berbesubah kami kapurit itu suci kan adalah. Nah ini dari pas ini teliti.
tetap banyak air. Air yang banyak. Dia mandi di kolam renang bau apa? Kolam renang tuh bau apa? Bau kebubuhan. Bubuhannya waktu mandi bakamihan di situ. Ada yang bau uduh. Soalnya mandi bau uduh di kolam renang tuh. Maka bayinya bau kepurit lagi. Ahmad Udin bakami di situ. Pertanyaan ulun, kalau di kolam renang itu kita duduk, langsung kita naik, langsung kita sembahyang. Pertanyaannya boleh tidak? Karena itu masih air. Walaupun berbau kapuri, bubuhnya makamihan di situ. Bilang hati-hati nih bapak-bapak. Yang pernah lah mandi di kolam renang dan bisa pakai makami. Nah, di ujung bisa ulun manapun ini bisa ini makami dua. Ibu-ibu kan kalau pengen mandi di kolam renang bisa nggak kami bu? Bapak-bapak berdiam, bisa lah bu. Nah, sama dia sama. Nah, ya yang hati-hati. Ada berubah, ada berpengaruh dengan air. Nah itu, karena berapa kubik air di kolam renang itu berapa kubik air di kolam renang dekat Azib belakang itu sama kolam renang yang di sini Tentara sini. Antasari, ayo kita nang semasjid Nurul Iman campur sih bokamihan semua. Mempengaruhi lah air itu. Nah, apakah berbau kami kan ada? Nah, sedangkan kami tadi najis. Kalau kapuri, suci. Nah, ini masalah. Itu kalimat terkaya itu maksudnya ada berpengaruh dengan nama air. Belum betul. Ini air putih Bapak Ibu. Maaflah, maaf. Ini kopi. Kopi ini bisa nggak digunakan untuk berbahasa aneh? Tidak bisa, karena sudah merubah air. Namanya air kopi. Ulun tumpah ke sini, maaflah, kaum lah. Ulun minum juga kan. Nah, ulun tumpah ke sini. Nah, ini air kopi kan ada? Ini berubah lah. Pertanyaan ulun bisa nggak digunakan untuk berbahasa aneh? Ini air kopi kan arahnya lain kah? Ini contoh Bapak Ibu, fakta. Pertanyaan ulun, ibu-ibu, lihat titik itu bu, televisi itu bu. Ini air kopi ada bisa digunakan untuk berbahasa aneh. Karena memang air kopi hilang airnya, nang muncul kopinya. Ulun tumpah air kopi sedikit. Ini air kopi kah tetap air putih kah? Air putih dicampuri air kopi, berubah ada warna. Pertanyaan ulun ini masih bisa digunakan berbahasa aneh kah? Bisa, karena masih dia kadang menghilangkan nama air. Minum dulu nah. Lain tuh rasanya kan. Ada bau-bau ingoh kopi. Nah, dia orang bersungai. Ingoh kenapa? Ingoh, dia orang awam tadi. Ada bau-bau ingoh kopi. Apa tuh? Ingoh itu apa? Ulun bisa menyambat aja kalau apa? Aroma iya, ada sedikit bau aroma kopi, tapi bukan air kopi. Nyamannya ya Allah. Ini mau ulun minum lagi. Lain aroma kopi ini sedikit, nih bang. Kopi asli ini. Lain tuh, nah nyaman kalau kita lanjut timur ini. Berarti ini kalau digunakan untuk berbahasa Bali masih suci, masih sah. Karena tidak menjadi air kopi, tapi ada bau aroma kopi. Tapi tidak merubah nama air. Kalau ini merubah nama air, namanya air kopi. Ini kan air kopi lah, lain air putih, tapi ada bau aroma kopi, bukan air kopi.
Nah, udah jerit tiangnya ada yang aling semua. Cara memahami. Bapak Ibu, air putih tadi bisa nggak digunakan untuk buang air kecil? Apakah setiap air putih bisa digunakan untuk buang air kecil? Air kelapa putih enggak? Itu air putih ke air kelapa. Nah munculnya air kelapanya air putihnya. Nah air kelapa yang muncul berarti merubah jadi nama air. Kalau Sprite kan putih enggak? Kalau Sprite itu putih, tetapi air putih ke air Sprite kan? Berarti itu merubah nama air yang muncul Sprite-nya. Nah ini penting. Contoh yang muncul air kelapanya. Kalau ini Bang yang muncul air putihnya tapi ada aroma kopi. Kalau ini Bang yang muncul apa? Kopinya. Nah, cara memahami ilmu. Nah ini sama. Maka tilik lihati. Jika ada air itu terkaya, ada terpengaruh. Terkaya itu maksudnya ada terpengaruh Bapak Ibu. Jangan terkaya itu paling terkaya dari kampung itu yang seberapa sih? Usaha apa sih? Udah jelas dulu. Betul dulu. Ada jelas. Mana segi guru tapi tadi jelas usahanya. Kita tahu kalau ada tahu zaman. Buruk sangka kita guru lah, bukan buruk sangka. Nuduh orang itu tidak boleh. Tapi kalau ada jelas usahanya apa? Usaha. Nah itu apa? Ulun guru kali usaha lagi guru tapi yang berduit. Usaha pian banyak boleh ulun siwaan rokok. Kayak usaha juga itu juga boleh. Daripada benda yang mukhalif. Nah, benda yang mukhalif seperti tadi ini Bapak Ibu mukhalif ini sudah nih. Ada kalau lagi dipisahkan. Nah, pengaruh dari warna ini karena ada aroma kopi di air yang putih ini. Ini namanya mukhalif karena kalau dipisah tadi. Tetapi percampurannya dari yang suci dan tidak merubah nama air putih, tapi sudah berubah karena dicampuri dengan air kopi ini. Sedangkan kopi tadi Bapak Ibu campur ke sini ada aroma kopi, kopinya itu tetap apa? Pengaruhnya tetap masih bisa air itu digunakan untuk bersuci. Sama segitunya Bapak Ibu. Yakni tiada sukar, tidak sulit memeliharakan air itu daripadanya menilai ini air tetap bisa digunakan bersuci walaupun berubah warna dari aroma kopi tadi yang dibuat sedikit ke sini dengan air ini jelas merubah nama air, namanya jelas air kopi. Ini tidak merubah nama air, tetap namanya air mutlak, airnya air putih tetap, tapi ada aroma dari kopi. Karena masuknya air ke sini ada aroma kopi, kopinya suci, kopi itu suci. Maaflah Bapak Ibu, maaf. Kalau air Bapak Ibu ini putih, misalnya ini nah airnya, titik banyak kami sedikit merubah nama air. Nah, titik sedikit banyak kami merubah nama air. Mana ada ubahnya mau dititik banyak kami sedikit? Mana perubahannya? Berubahlah. Ada itu berubah, tapi najis yang masuk. Walaupun tidak nampak perubahan, air ini disebut air mutanajis. Airnya air najis. Kenapa maka disebut air najis? Karena yang masuk najis. Dan airnya sedikit. Ada sampai 216 di kalau di sungai itu Bakangihan orang Lampung di situ. Sungai itu berapa?
Kalau sepeting mah sama tuh, sepeting tuh banyak kami nggak banyak saja ya. Nah, makanya jangan membahas itu. Ini jawabannya sudah. Percampurannya dari najis. Ada air bekas buang air kecil, air bekas buang air besar, semua tercampur di situ. Tidak bisa dibahas lagi, pasti masuk sudah itu air najis semua. Nah, makanya alat modern yang merubah air, alat modern itu Bapak Ibu menguak kebenaran hukum Islam, bukan merubah hukum Islam. Hukumnya memang seperti ini, kamu nyaman membaca kitab biasa. Ini masalahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu lagi, yakni tiada sukar memeliharakan air itu daripada seperti bahwa adalah yang mukhalif yang mencampuri air itu kasturi, air kasturi, bau harum kasturi. Rasulullah itu Pak Ibu harumnya ada harum kasturi. Badan Rasulullah itu bau harum kasturi. Ulun membaca di dalam kitab Asy-Syama'il tentang Rasulullah. Apa yang Bapak Ibu? Rasulullah itu Pak Ibu kalau melewati gang apapun jalan, para sahabat itu pasti tahu ini bekas Rasulullah ini lewat sini, bau harum kasturi yang hilang. Nabi kita Hajar Aswad yang bekas dikucuk Rasulullah, berebutan begini. Aswad membantu Nabi Benyar baru ini siapa pun mau. Rasulullah, Masya Allah, Nabi kita asli, bau harum dari Allah, Rasulullah asli, pemberian dari Allah. Apalagi Rasulullah ketemu banyak harum. Mana asli sudah harum, diharumnya. Masya Allah. Hajar Aswad itu bekas kutipannya, berbau harumnya asli. Orang Saudi apabila di polisinya tetap dengan parfum itu hanya makan aja usaha ikhtiar. Padahal Hajar Aswad itu asli seperti kayu garu itu sudah harum. Dibakar muncul pada harumnya. Asli. Nah ini pampai gue. Ujar Rasulullah, siapa yang katuju dengan harum, akalnya itu anjam. Akalnya. Nah berarti Pak Ibu orang katuju parfum, katuju harum-haruman itu Pak Ibu. Akalnya itu ada sumpah. Keadaannya ada pendek. Tapi kayak apa guru bimbingan guru? Bimbingan. Itu boleh kalau pun berparfum, jangan parfum yang tajam baunya. Parfum yang sekedar menutupi bau yang kurang sedap. Ada guru yang keras, tidak boleh bimbingan sedikit pun tidak boleh berparfum. Apabila berparfum bimbingan keciuman laki-laki lain, maka hukumnya berzina. Bingung pulang bimbingan. Yang ulun cari parfum, ada ulama bilang mendapat parfum hanya menutupi ada nyaman bau. Kalau lelakian sunat berparfum yang tajam. Kenapa guru? Nah, kita lelakian ini berkeringatnya cepat. Kalau bibinian keringatnya lambat. Nah, itu Pak Ibu. Kayak apa badan supaya kurang berbau? Dicabut. Tulah rusuk, cabut. Jangan gondrong. Nanging itu dirundak. Jangan nuker racun rundak nah. Maksudnya itu diberesin. Nah itulah mendengar kasturi. Atau kumkuma. Nah itu kumkuma. Kumkuma itu sejenis kapur atau tumbuh-tumbuhan yang berbau harum juga. Kalau di Taif itu Pak Ibu orang menyuling parfum dari tumbuh-tumbuhan. Taif itu ada penyulingan membuat parfum. Itu ada produk parfum sedikit begini ada di Taif.
Nah, kayak apa itu? Pencampurannya itu kasturi misalnya, atau kumkuman, atau kasumba. Nah, kasumba, kasumba merah kalau itu mun semangka bakal sumba, lain pulang bunguli urang campur kasumba atau kapur barus. Nah, kapur barus ini semua benda yang suci nih, ini benda yang suci semua. Kapur barus yang rupui itu apa? Hancurlah ibarat kapur, ibarat pupur basah tuh ibu-ibu orang Bali berpupur basah. Bibinya di kampung tuh berpupur basah, pupur baras kan. Nah, pupur basah dianggap lagi. Apabila kapal mau itu berpupur, kapal kebun berpupur. Soalnya di rumah berpupur basah juga. Lawan nama apa mana putih, aku orang pokoknya lah. Mau gendong anak rambut kehadapan lagi. Laki datang tengah malam, Allahu la ilaha illa wa la kira laki itu. Nah, ini anu terus nih Bapak Ibu, yang suci atau tepung gelapung, tepung suci gak? Atau bidara, nah bidara ada namanya daun bidara atau bidara, apalagi itu, atau mani itu tulisannya ya Pak, mani, air mani suci gak? Suci. Bukan LDII, jadi boleh mani suci. Ada orang bertakun Pak Ibu, boleh kada guru mani diminum, kan dia yang suci, cicip. Anak udah capek orang minum air mani itu, sama ngerti guguan barat. Atau garam, suci kan ya? Garam kuning, ada kah garam kuning? Garam kuning. Di sini ada nah, atau mani. Nah, apa bacaan pertama tadi? Kita ulun nih tak dikit nah. Anu nih tak ubah anunya. Boleh melihat itu dulu. Ada obat nang jelas buat kita pilih. Apa? Ini nah, atau mani. Berarti nang lain nang tadi bacaan lain mani. Hayina. Oh, kayak jenis pacar tumbuh-tumbuhan. Enhena. Nah, ya tulis hayina. Anu apa tuh? Alang-alangan pacar henna itu Bapak Ibu sok digunakan jadi pacar. Kalau kotek daripada sok, ibu-ibu yang sunat boleh berpacar supaya jangankan pembenci. Kalau lelaki yang haram berpacar, kecuali kukunya ras tengah baru boleh. Nah itu ibu-ibu jangan kali berpacar bola biarlah. Allah melindungi kehebatan pacar itu dari orang yang bersenang. Ada pembenci ya. Lelaki yang berpacar bincang itu. Atau mani, nah suci. Atau buah kayu yang jatuh ke dalamnya. Buah-buah kayu yang jatuh ke dalamnya. Nah kayak asam apa nah halus itu apa? Kasturi. Nah asam kasturi Bapak Ibu. Guguran asam kasturi tadi banyak guguran kepahumaan. Nah di situ kita bau asamnya. Nah itu kayak apa tuh? Nah panjang lebar pembahasannya. Dan jika gugur ia dengan sendirinya, sekalipun guguran semuanya, dan lumut dan kembang, mandi kembang, tapi bayinya banyak nih. Dan artal, apa artal itu? Yang ditumbuk ketiganya lumut, nah ditumbuk artal tuh Bapak Ibu, yang kayak apa pupur tuh ditumbuk, lalu langit lalu dipupurkan.
kemudian maka dijatuhkan ke dalam air, atau daun kayu yang dijatuhkan ke dalam air, dijatuhkan tuh dibuat ke dalam air. Seperti kapur baru, bukan kapur tadi, jadi luluh, maka luluh itu hancur di dalam air. Lunaklah ia di dalamnya air, maka air yang berubah dengan salah satu dari yang tersebut itu, jikalau ada ubahnya itu pada takdir sekalipun, kelihatan pinana kayak berubah, tapi kadang merubah nama air. Seperti yang telaga, nah, yang lagi akan datang kenyataannya, tiada mensucikan, yakni tiada sah mengangkatkan hadas karena kebanyakan perubahan. Ini kita bahas minggu depan karena panjang lebar, ngajarnya sadang masih ngambang begini. Kalau ulun baca belum keputusannya lagi, masih campuran kembang kapur gimana minggu depan pulang insya Allah. Begini kada depan minggu depan rugi. Mudahan panjang umur semua, kita sambung lagi minggu depan. Kalau ulun habisan panjang lebar baik, insya Allah mudahan panjang umur semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib bi hajatina wal muslimina gharib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang ulun muliakan, ulun